Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-temanku? Mudah-mudahan saya doakan dari kejauhan teman-teman sekalian dalam kondisi sehat walafiat, diberi keberkahan, kelancaran dalam rezekinya dan urusan dunianya. Nah, kemarin saya sempat membahas tentang media tanam yang saya gunakan untuk memperbanyak anakan atau memperbanyak tunas bibit kapulaga, khususnya kapulaga India ya. Ini juga bisa digunakan untuk bibit kapulaga hibrida dan lokal. Tetapi pada saat ini saya akan membahas tentang media tanam yang digunakan untuk bibit kapulaga India. Nah, tetapi ada hal yang perlu diperhatikan pada saat kita membuat media tanam dari berbagai macam unsur. Nah, itu berkaitan dengan fermentasi. Nah, bagaimana fermentasi yang baik? Silahkan simak video saya sampai habis. Sebelum saya lanjutkan, mohon dukungannya untuk dapat mengklik tombol subscribe, komen, dan like supaya saya bisa berkembang dan semangat lagi membuat video untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan kita bersama, khususnya di dunia pertanian dan lebih khususnya lagi pada bibit kapulaga India, hibrida, dan lokal. Cekidot. Nah, teman-teman sekalian, dalam memfermentasi media sebaiknya kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, unsur atau kandungan-kandungan dan komposisi yang digunakan untuk membuat media tanam. Nah, kemarin saya sudah membahas apa saja media tanam saya yang saya gunakan untuk membuat media tanam bagi tanaman kapulaga India atau hibrida. Yang pertama adalah sekam ya, sekam mentah. Sekam mentah itu berfungsi untuk sebagai mulsa organik atau terhindar dari penguapan yang berlebihan, dan dia juga berfungsi sebagai penyimpanan air. Jadi kalau misalkan kita menyiramnya agak telat itu masih aman lah, karena ada sekam mentah yang dapat menyimpan air. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan sekam bakar. Nah, sekam bakar ini fungsinya adalah sebagai unsur karbon yang dibutuhkan oleh tanah. Jadi kesuburan tanah itu bisa diindikasikan dari kaya akan karbon. Biasanya kalau misalkan bekas bakar-bakaran itu, nah itu kan banyak karbon, unsur karbon. Nah, kalau orang-orang dulu, terutama orang-orang kota, kalau mau nanam itu di pot harus tanah bakaran. Nah, karena apa? Tanah bakaran itu adalah kaya akan unsur karbon, sehingga kalau dijadikan media tanam itu akan subur. Nah, selanjutnya apalagi? Yaitu kohe kambing. Selanjutnya apalagi teman-teman? Selanjutnya kemarin saya sempat membahas tentang limbah backlog ya, limbah media tanam jamur. Jadi itu juga amat sangat berguna untuk penambahan nutrisi bagi media tanam kita. Nah, selanjutnya apalagi? Kemarin ada cangkang telur yang kaya akan kalsium, dan terakhir adalah saya tambah daun sirsak sebagai penangkal atau pestisida alami dari hama dan penyakit agar tanaman kita tetap subur. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman dalam pembuatan media adalah fermentasi. Fermentasi kita bisa ketahui apakah fermentasi kita sudah matang atau belum. Itu dengan cara apa? Dengan cara sebagai berikut. Nah, teman-teman sekalian,
Dari berbagai bahan yang sudah kita sebutkan tadi, nah ini dicampur aduk menjadi satu sehingga semua tercampur rata. Setelah itu baru kita siramkan secara merata dengan cairan fermentasi, yaitu apa? Campuran dari EM4 ditambah dengan gula. Nah, nanti kita akan share bagaimana cara membuat cairan fermentasinya, komposisinya seperti apa. Nah, khusus hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih tanda-tanda fermentasi yang sudah matang agar tanaman kita bisa subur. Nah, tetapi bahayanya apabila kita menanam dengan fermentasi yang belum matang, bahayanya amat sangat fatal, bahkan akan menimbulkan kematian bagi tanaman yang kita punya. Kenapa? Karena fermentasi yang belum matang itu mengakibatkan suhu yang di dalam media kita akan meningkat sehingga timbulnya adalah panas. Nah, kalau kita paksakan kita menanam tanaman kapulaga kita di suhu media tanam yang panas, otomatis rimpang atau akar itu tidak akan kuat menahan suhu yang tinggi, sehingga otomatis perakaran akan terganggu serta mati karena kepanasan, dan akhirnya nutrisi tidak bisa diserap oleh tanaman secara maksimal dan ujung-ujungnya adalah kematian. Nah, tanda-tanda yang perlu teman-teman pahami sebagai untuk media yang sudah matang, yaitu teman-teman hanya mengecek apakah media tanam kita kalau kita masukkan ke dalam itu panas atau tidak. Nah, kayak begini, ini media saya sudah berumur hampir 2 bulan ya teman-teman ya. Jadi sudah dingin, adem nih, nggak ada efek panas sama sekali kalau kita masukkan tangannya. Ya, jadi yang pertama, kalau kita masukkan tangan kita tidak terasa panas. Nah, yang kedua, ini nih teman-teman nih. Ini tanda yang paling alami apabila teman-teman ingin mengetahui media teman-teman itu sudah matang atau belum. Tumbuhnya gulma atau tumbuhan-tumbuhan liar yang tidak kita inginkan, biasanya indikasinya tumbuhannya berdaun lebar ya. Itu menandakan bahwa media tanam kita sudah siap digunakan. Karena apa? Karena tumbuhan-tumbuhan liar aja ini bisa hidup. Karena di dalam media tanamnya ini sudah dingin, dan memang ketika sudah dingin efeknya adalah kesuburan yang amat sangat. Ini gini teman-teman ya. Ini saya nggak nanam nih. Ini tidak saya tanam sama sekali. Kayak begini-gini tuh. Nah, tahu-tahu dia tumbuh sendiri. Nah, ini tanda-tanda media tanam yang sudah siap kita gunakan, atau bisa kita pastikan media tanam ini adalah subur. Oke. Nah, yang selanjutnya, media tanam kita harus kita fermentasi selama minimal 3 minggu. Jadi kalau kita fermentasi selama 3 minggu, mudah-mudahan itu minimal ya 3 minggu ya. Lebih lama lebih bagus. Mudah-mudahan suhunya sudah rendah, sudah normal, tidak panas lagi, dan yang tersisa adalah tingkat kesuburan tanaman yang sangat tinggi. Nah, itulah teman-teman sekelumit dari pembahasan media tanam saya yang saya gunakan untuk menanam bibit kapulaga. Mudah-mudahan bisa menambah hasanah ilmu pengetahuan kita bersama. Syukur-syukur bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.